pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Aceh akan mendapat 1,6 pembangunan stadion, ya kan? Betul. Sumatera Utara 1,7. Ya. Nasibnya seperti apa sekarang? Jadi nasibnya belum tahu kita seperti sekarang. Itu baru bicara tentang rehab. Tidak ada bangun baru. Nah, kami pemerintah Aceh sampai dengan hari ini tetap meminta bangun baru. Masalah rehab itu ceritanya lain. Kalaupun dibangun baru, kira-kira terkejar nggak? Perkiraan paling lama itu 18 bulan untuk pembangunan. Dan paling cepat bisa dilaksanakan 16 bulan. 16 bulan. Apa yang Anda rasakan gelisah itu? Kita juga merasakan bahwa sebegitu dekat kok belum ada progres apa-apa. Ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah event nasional, tempatnya di Aceh, bukan event Aceh yang dibantu oleh nasional. Nah, di saat provinsi-provinsi lain menjadi tuan rumah, itu semua dibangun baru. Kenapa giliran Aceh dan Sumut itu main rehab? Nah, kita tidak mau itu. Bagi kami secara kebijakan tidak ada uang APBA 1 sen pun untuk PON. Nggak ada. Nggak ada. Kita minta. Kalau nggak ada, kalau nggak dikasih apa sikap kita? Kalau saya secara kebijakan kalau nggak dikasih ya udah nggak usah ada PON. Nggak usah ada PON. Terus ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, selamat bertemu kembali. Akan coba kita bahas berbagai macam tema dengan tajam mendalam. Sahabat sisi lain, beberapa hari terakhir persoalan pelaksanaan PON 21 2024 di Aceh dan Sumatera Utara kembali menggelidik. Ini terkait soal belum ada tanda-tanda kehidupan untuk pembangunan venue atau sarana dan prasarana khususnya di Aceh. Untuk membahas apa yang menjadi penyebab, sejauh mana sudah gerakan-gerakan ataupun kebijakan yang dilakukan, lalu bagaimana sikap politik anggota DPR atau DPR Aceh terhadap pelaksanaan PON yang masih belum jelas ini. Malam ini saya mengundang dua narasumber sekaligus, yaitu Pak Dedi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh, juga ada Pak Pahlevi, Ketua Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pahlevi. Waalaikumsalam. Ya, kita santai aja ya. Ya santai. Ini saya mau ke Pak Dedi dulu. Ya silakan. Selaku orang pemerintah. Iya betul. Pak Dedi mungkin kan ikut ya dalam perkembangan pemerintahan akhir-akhir ini. Iya. Ya, terkait masalah PON, venue belum selesai. Publik mungkin ingin tahu ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Soalnya DPR udah bicara, Kodinya belum. Pak Dedi juga belum bicara. Kira-kira apa? Sejauh mana udah perkembangan ini? Baik, Bang Saleh ya. Saya ulas dulu Ya. dari awal dulu ya. Pada tahun 2018 kita sudah memenangkan bidding PON. Bidding PON. Kemudian dengan berjalannya waktu pada November 2020 baru kita terima SK penetapan dua rumah PON. Itu Aceh dan Sumut. Nah, dalam perjalanan 2020. November 2020. Ya. Nah, dalam perjalanannya kita langsung menyiapkan beberapa hal yang penting, termasuk penyusunan rencana kita untuk penetapan venue PON. Walaupun itu berlarut-larut, kita sudah pernah juga mengajukan kepada Menpora pada tahun 2021 terhadap lokasi yang akan kita tentukan
untuk dijadikan venue PON. Awalnya memang karena belum ada keputusan, kita mengajukan 2 lokasi, yaitu lokasi di Kuta Malaka dan Sama di Raya. Unsia 2. Unsia 2. Itu daerah Durung. Iya. Nah, kemudian 2022 setelah dilantiknya Pak PJ Gubernur, itu di Juli, baru ditetapkanlah lokasi main venue termasuk main stadionnya, stadion utama itu di Desa Durung, tepatnya di Kampus 2 USK. Nah, kemudian hasil beberapa pertemuan kami dengan KONI Pusat dan juga dengan pihak Kemenpora pada waktu itu disebutkan bahwa Aceh dan Sumut akan dibantu masing-masing 1 buah stadion. Dasar itulah kita beberapa kali mengadakan rapat dan saya sendiri bersama dengan staf menjumpai Direktur Serpras Strategis Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Esi. Jadi beliau menyuruh kita menyiapkan master plan. Ya, proposal pertama itu berapa anggaran yang disiapkan pemerintah Aceh? 8 triliun lebih. Oleh pemerintah Aceh. Tapi itu belum dapat kita gambaran lokasi spesifik. Enggak, artinya bayang-bayangannya dalam alokasi anggaran ada 8 triliun. Ada 8 triliun. Dari mana uang itu? Kok berani-beraninya pemerintah Aceh? Kita mengajukan, Oh, mengajukan ke APBN. Oh, Namanya APBN. kita minta, bukan APBA. Bukan APBA. Bukan APBA. Modal dari APBN sendiri berapa? Dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu sekitar 40 miliar. 40 miliar. 40 miliar. Penyertaan modal pemerintah. Ya. Nah kan kita tahu kan di tahun 2020 sampai 2022 kan kayaknya nggak ada sama sekali kan di bawah pemerintahan Nova Iriansyah. Maksudnya? Terkesan kan tidak peduli nih. Begini, maksudnya di 2021 kita ada melakukan rehab, tapi itu rehab cuma sebatas di Stadion Harapan Bangsa. Stadion. Itu gedung angkat berat dan angkat besi yang menjadi venue-nya angkat berat dan angkat besi, kemudian aula Stadion Harapan Bangsa yang menjadi venue-nya bela diri. Ya, dari 8 triliun tadi ya, termasuk stadion Itu kabarnya 8 triliun baru pengajuan awal. pengajuan awal. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Jainuddin Amali juga menyebut waktu itu Aceh akan mendapat 1,6 pembangunan stadion. Ya kan? Betul. Sumatera Utara 1,7. Ya. Nasibnya seperti apa sekarang? Jadi nasibnya belum tahu kita sampai sekarang. Belum tahu. Jadi hasil kami rapat yang difasilitasi oleh Kementerian PMK itu baru bicara tentang rehab. Tidak ada bangun baru. Nah, kami pemerintah Aceh sampai dengan hari ini tetap meminta bangun baru. Masalah rehab itu ceritanya lain. Ya rehab, tetap rehab, tapi bangun baru sesuai apa yang disampaikan oleh Menpora. Jadi Ketika itu Jainuddin Amali. ya, Jainuddin Amali waktu itu. Ya, kalau misalnya tidak ada, tidak Gimana? dibangun yang baru, tetap rehab seperti apa? Ya itu bukan saya yang ambil keputusan. Oh gitu. Tapi kita tetap mengejar bangun baru. Bangun baru. Karena itu sudah disebutkan beberapa kali. Ya, dengan kondisi, dengan durasi waktu yang ini nyaris katakanlah sudah bulan Mei. Ya. Kalaupun dibangun baru, kira-kira terkejar nggak? Ya hasil dengan Ibu Esi pada saya jumpa beliau itu perkiraan paling lama itu 18 bulan untuk pembangunan. Dan paling cepat bisa dilaksanakan 16 bulan. 16 bulan. Nah memang dengan kondisi saat ini tinggal mungkin 17 bulan ya. 17 bulan. Tapi kita sudah serahkan master plan dan DID kita untuk lokasi Unsiah 2 terus, USK 2 tersebut. Nah hanya saja dari pihak Kementerian PUPR itu sampai hari ini belum memanggil kita untuk membahas. Sumut sudah 4 kali bahas, tapi sistemnya KPBU. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dan sampai hari ini juga itu belum jelas juga, walaupun sistemnya KPBU. Jadi informasi yang saya terima melalui Kadispora Sumut itu bahwa dibangun oleh badan usaha, kemudian dikelola oleh badan usaha tersebut selama 12 tahun dan pemerintah mencicil. Nah, kita itu tidak mau. Kita maunya langsung dibangun melalui APBN dan kita terima stadionnya. Gitu ya. Walaupun masih belum jelas juga. Walaupun masih belum jelas. Sahabat sisi lain, Senin malam ya. Senin malam lalu, DPR Aceh khususnya Komisi 5 mengundang KONI Aceh plus Dinas Pemuda dan Olahraga. Mereka mencoba membahas masalah ini apa sebenarnya kendala. Kita tanya ke
Ya. Pak Palepi, kira-kira apa dasar Anda manggil ini? Ya, Apa karena rasa kekhawatiran, rasa kegembiraan, atau apa? kegelisahan gelisah. Bang Saleh. Anda gelisah gitu ya? Iyalah. Oke. Kegelisahan Bang Saleh juga sama kami rasakan. Apa yang Anda rasakan gelisah itu? Kita juga merasakan bahwa sebegitu dekat kok belum ada progres apa-apa. Ya. Yang kita panggil kemarin, kita meminta update yang pertama tentang informasi PON, kemudian ada KONI, kemudian ada Kadispora, kemudian Kadis PUPR, kemudian Kadis Perkim. Nah, kita menanya sejauh mana sudah progresnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi bahwa memang overall bahwa kewajiban kita pemerintah Aceh itu sudah lengkap. Artinya sampai tahapan ini kita nggak usah flashback lah. Kalau flashback memang kalau mau salah-salahin ya sakit hati kita. Dari pertama saya sudah teriak, ini serius nggak kita? Nah, dalam konten ini semalam bahwa secara DID atau master plan-nya semuanya sudah lengkap. Nah, hari ini kan yang perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah event nasional. Tempatnya di Aceh. Bukan event Aceh yang dibantu oleh nasional. Ini beda. Nah, di saat provinsi-provinsi lain menjadi tuan rumah, itu semua dibangun baru. Bahkan terakhir kan Papua ada Lukas NMB. Stadion Lukas NMB. Kenapa giliran Aceh dan Sumut itu main rehab? Dan kita tidak mau itu. Apa sih yang bisa sebuah pertinggal dari pusat untuk dalam pekan olahraga? Katanya meninggalkan warisan. Kita paling tidak ada legasi ya. Ada legasi apa namanya? Legasi warisan itu yang memang menjadi menjadi sebuah cenderamata lah dari pusat terhadap di Aceh. Apakah makanya yang kita dorong yang paling banyak menghabiskan anggaran kan itu stadion. Nah, stadion ini tidak ada cerita bahwa rehab lain. Ya. Bangun baru wajib. Kalau enggak ngapain ada PON di Aceh? Dan jangan sekali-sekali kita secara master plan kemudian keseriusan kita sudah kita tunjukkan bahwa beberapa kali meeting dengan pemerintah Aceh dalam hal ini Kadispora dan terakhir dengan ada Kadis Perkim dan PUPR kemudian telah menunjukkan bahwa kita sudah siap secara master plan-nya. Nah, sekarang pusatnya siap nggak? Nah, terbukti dengan beberapa statement kita nggak lihat sosok Kemenporanya, yang kita lihat adalah itu kan statement pejabat negara, pemerintah. Bahwa ini komitmennya untuk membangun itu mana? Nah, inilah yang kita tagih, yang kita dorong sehingga PON di Aceh itu sama diperlakukan dengan menjadi tuan rumah di Papua, kemudian Bandung dan Riau atau Pekanbaru. Nah, jangan giliran Aceh. Disinilah ketidakadilan, ketidakadil. Nah, giliran Aceh dan Sumut ini diurus dengan mekanisme ini nggak ada cerita rehab, nggak ada cerita bangun baru, ini harus cerita rehab. Bagi kami secara kebijakan tidak ada uang APBA 1 sen pun untuk PON. Nggak ada. Tidak kita berikan. Kenapa nggak diberikan? Ini kan event nasional. Ya, tapi kan sebagai tuan rumah harusnya nggak ada lah. Kan setelah kita lakukan tahapan-tahapan. Kenapa Papua bisa? Papua ada penyertaannya. Penyertaannya cuma sedikit. Cuma sedikit. Didukung oleh Freeport segala macam. Itu kan lain. Tetapi yang APBA kita mau ambil dari mana? Setelah perencanaan DID kan sesuai dengan komitmen rapat pertama bahwa PON ini adalah event nasional, bukan event. Kita porah. Ya, ini PON ini hancur-hancuran. Ya, PON ini event nasional yang ditempatkan di daerah. Ya. Kalau kemudian nasional berpikir daerah nggak siap, bisa diambil tempat lain kan? Ya, kesiapan kita kan cuma perencanaan. Tempatnya sudah disediakan. Apa ya? Kalau saya tidak salah, setiap bidding itu pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan KONI Pusat itu selalu mempertanyakan kemampuan dana awal atau penyertaan anggaran dari daerah. Dan itu kan telah dilakukan dari awal. Iya, artinya kan janji awal ada kan? Janji awal kan telah ditepati. Perencanaan, kemudian pembebasan lahan, semuanya kan telah dilakukan. Ini artinya kan ada tahapan yang kewajiban pemerintah daerah ini kan telah selesai dilakukan. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, saya melihat dari kesimpulan rapat semalam itu, ini kan tidak ada pembangunan baru.
Rehab semua. Nah, yang digiring dengan rapat kemarin itu kan rehab, dan itu kita tidak mau. Tapi kan Jadi begini, Ya, kemarin Direktur Sapra sendiri Bu Esi pada awal Maret kemarin sudah datang dengan timnya untuk meninjau. itu orang Kemenpora. Bukan, PUPR. orang ke PUPR. Iya, PUPR Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, Direktur Sarana Prasarana Strategis, Ditjen Cipta Karya. Itu saya sama Pak Adam, Kadis Perkim Aceh, itu mendampingi beliau. Nah, itu memang ceritanya hanya mengecek itu lokasi Stadion Harapan Bangsa. Jadi Stadion Harapan Bangsa, informasinya baru ada perintah itu rehab. Termasuk ada lapangan tenis kita, kemudian gedung PAPSI kita, gedung agak besi, dan juga gedung Anggar. Nah, kemudian kita peninjauan ke waduk keliling untuk venue dayung. Nah, untuk pembangunan baru sendiri, beliau berkata bahwa belum ada arahan, yang ada arahan baru rehab. Walaupun kita tetap minta dilakukan pembangunan baru. Saya tetap bertanya baik ke Pak Dedi maupun ke Bapak Levi. Kita minta. Kalau nggak ada, kalau nggak dikasih apa sikap kita? Kalau saya secara kebijakan, kalau nggak dikasih ya udah nggak usah ada PON. Nggak usah ada PON. Nggak usah, ngapain? Kalau ada PON, tapi kita menggerogoti APBA, Iya. ya kan? Kita APBA cuma sedikit, ngapain? Tapi kan nggak fair juga, misalnya honor PB PON itu juga dari pusat kan Ya, nggak fair. kan itu tinggal dibicarakan, Bos. Persoalan Kalau itu ada sharing gini, PBA, gini, ada sharing. itu ada sharing, ya kan? Kita juga rasional lah. Yang hal-hal pembangunan yang di tempat lain dibangun, kenapa giliran kita tuan rumah itu tidak dibangun? Misalnya stadion lah, paling tidak ada stadion yang dibangun di saat PON. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, ngapain kita PON? Walaupun setelah dibangun perawatannya juga. Ya, perawatan kan kita, kalau Nah, misalnya di provinsi-provinsi lain juga hancur-hancuran. Ya, Nah, itu makanya kita buat di Makanya, lokasi ya di usia WSK2. Kenapa? SK2, Karena itu bisa dirawat. WSK2 akan membuat fakultas olahraga yang nantinya akan Udah ada kan dibuat sekarang di sana. fakultas olahraga? Belum, itu kan masih di bawah Jurusan FK. FK. Tapi pengalaman Pak Dedi ya, PON di Riau itu saya ikut. Ya. Dan beberapa waktu lalu saya ke Riau, itu semua fasilitas di kampus juga hancur. Jadi nggak ada jaminan juga. Itu bisa mungkin karena dasar itu kali nggak. Jakarta atau pemerintah pusat berpikir dua kali untuk membangun yang baru. Mungkin presiden memikir untuk biaya perawatan seperti itu kan. Saya juga nggak melihat seperti itu, Bang. Karena kalau persoalan perawatan, Unsyah kan sudah berapa kali menjanjikan bahwa mereka siap untuk merawat itu. Dan sudah bersurat. Dan kita juga pemerintah Aceh juga sudah bersurat dengan Unsyah, dan kita sudah siap untuk merawat itu. Dan kalau misalnya kita melihat provinsi-provinsi lain itu terbengkalai, mungkin di persoalan tata kelola provinsinya. Ya. Kita jangan berpikir untuk merawat dulu, berpikir dibangun atau tidak. Kalau saya itu, masa kita Aceh giliran kita dapat tuan rumah, itu biddingnya susah untuk kita dapatkan. Dah makan Bung Saleh selalu bilang ini sekali pertama kita dapat. Oh iya. Jadi begini Tetapi masalahnya. di saat ini tidak ada dibangun, ngapain ada PON? Iya. Apa legasi yang ditinggal PON itu? Iya. Kalau rehab ya tidak ada peninggalan, artinya kan itu tetap long raya. Kalau tidak ada yang dibangun baru berarti bukan meninggalkan warisan, tapi PON tidak lebih hanya sebagai piasan. Sama kayak pasar malam aja. Jadi begini, kita juga sudah menyiapkan itu master plan. Jumlah uangnya juga agak lumayan besar. Berapa jumlah uangnya? 9 miliar. Tahun ini? Untuk tahun kemarin, untuk kemarin. 250 hektar. Nah, kalau tidak ada arahan bangun baru, untuk apa kita buat master plan dan DED? Kalau memang cuma rehab, ya udah rehab aja, nggak bangun baru. Berarti kita tidak akan buat master plan atau DED. Ini karena ada cerita bangun baru, makanya kita siapkanlah anggaran 9 miliar. untuk 9 miliar tadi untuk buat master plan dan DED. Jadi ada 12 venue di situ, ada gedung ikutan, wisma atlet, masjid, dan lain-lain. Jadi rugi dong kita. Kalau udah kita siapkan uang itu, tapi ternyata tidak dibangun baru. Ya ini kan bicara andai-andai ya. Di 2024 bersamaan dengan itu ada PON, ada
pesta demokrasi, kemudian negara juga lagi agak sedikit sesak bernapas untuk mendropping sejumlah anggaran di IKN gitu kan. Nah kalau andai kata ini nggak jadi gimana? Atau diundurkan? Secara politik nih, Pak. Secara politik saya tetap kalau misalnya tidak ada pembangunan baru, tidak usah ada Polda Aceh. Polda aja ngapain? Ya kan? Tapi kalau misalnya kita persoalan mundur, Papua juga mundur. Ya kan? Setahun biasa lah. Yang penting kan ada komitmen daripada pemerintah pusat, ini harus dibangun. Sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan hasil rapat pemerintah Aceh dengan kementerian, dan itu adalah janji daripada pemerintah pusat akan dibangun, disuruh siapkan DED lah, disuruh siapkan ini. Inilah minta kita kan cari keadilan. Kenapa di saat provinsi-provinsi lain menjadi tuan rumah begitu wahnya pembangunan, infrastrukturnya lengkap semua, ya kan? Tapi giliran kita rehat. Kan lemah sekali kita, Bos. Mungkin udah nasib Aceh gitu ya. Di saat Aceh tuan Jangan selalu kita menyerah pada nasib. Bukan. Tetapi bagaimana ini kekompakan kita semua, kita harus sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa inilah komitmen yang harus Maksud saya begini, di saat Aceh tuan rumah PON, negara juga lagi dalam tanda petik kesusahan anggaran. Kita pun Aceh juga lagi otsusnya dipotong. Kalau misalnya persoalan berbarengan dengan pesta demokrasi, persoalan lemahnya DAU nasional, kemudian kita lagi menghadapi inflasi, kan ada solusi lain. Bangunnya tetap, pelaksanaannya diundur. Jangan sekali-sekali kita ini harus tepat waktu, tepat ini tepat. Cuma memang jadi tidak ubahnya nanti seperti piasa malam. Ya kita tidak mau itu. Ya sebenarnya kan kalau Papua itu nasibnya hampir sama juga dengan kita. Cuma kemenangan Papua kemarin dia ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Jadi hampir sebagian besar venue itu ditopang Freeport. Sehingga mereka bisa lebih settle ya. Kalau kita kan nggak ada industri besar. Ya kan? Gimana Pak Deddy? Terkait dengan penundaan pada tahun awal 2021 kemarin, kita udah rapat di Medan itu langsung dipimpin oleh Pak Menpora waktu itu Pak Zainuddin Amali. Nah wacana pengunduran itu saya yang minta langsung itu Pak Saleh. Saya sampaikan ke Pak Menteri karena ini event 4 tahunan dan di Papua dilaksanakan 2021. Jadi tambah 4 tahun selayaknya 2025 lah dilaksanakan PON ini. Dan pada saat itu saya didukung oleh Gubernur Sumut. Kebetulan rapat waktu itu Gubernur Sumut, Wagub Sumut itu full tim. Dari Aceh alhamdulillah cuma saya sendiri dengan Koni. Nah, tapi wacana itu saya yang munculkan dan didukung oleh Gubernur Sumut, tapi jawaban Pak Menpora waktu itu semua keputusan berada di tangan Presiden. Jadi kita masih pegang 2024, kalaupun ditunda menunggu saja arahan Presiden. Nah, walaupun begitu kita tetap ini kalau bisa dimundurkan ke 2025. Bagi kami bahwa persoalan mundur ya memang nanti kan dievaluasi perjalanannya. Yang intinya adalah pemerintah pusat harus menunjukkan komitmennya. Tetap harus dibangun. Jangan hanya bicara rehat. Tapi bicara bangun, bagaimana ini yang harus diwujudkan. Apa komitmennya yang telah diucapkan. Makanya ini kan akan menimbulkan lagi nanti krisis kepercayaan. Ini kan bergulir kemana-mana, krisis kepercayaan pemerintah rakyat Aceh lagi kepada pemerintah pusat. Jadi selalu kita dijanji-janji, tetapi tidak pernah ditepati. Nah, inilah jangan sampai di sisi olahraga juga seperti itu. Tapi kalau kita katakan dijanji tidak ditepati, ada dua hal. Aceh juga kan, mungkin juga Aceh juga tidak menepati janjinya kan. Kan ada jadwal yang diminta oleh pemerintah tanggal waktu sekian DED, harus buat master plan. Tapi kan ini juga terkesan lambat kan. Ketika periode Nova Iriansyah nggak ada sedikit pun letupan seperti ini kan. Ada mayem-mayemnya tuh. Waktu itu kita belum ada penetapan lokasi. Nah itulah. Sehingga kita harusnya periode yang lalu itu di bawah Nova itu harus sudah ada kan. Di sini penetapan lokasi. Jadi kita nggak berpikir lagi. Ya, tapi walaupun demikian di 2021 kita tetap kejar itu. 2022 kemudian dengan ditetapnya lokasi baru karena permintaannya paling telat itu di Februari 23 harus sudah ada. Dan bahan itu alhamdulillah sudah selesai dan kita antarkan di bulan Februari. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada lamban. Ini kan persoalan komitmen saja dan persoalan keseriusan daripada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemenpora
apa yang telah diucapkan oleh Kemenpora, bukan Zainuddin Amalinya yang kita lihat, tapi pemerintahnya. Nah, ini dilakukan atau tidak? Sekarang saya balik, Pak Palepi di parlemen, Pak Dedi di pemerintahan. Jakarta kita meminta serius apa enggak? Sekarang saya tanya Aceh serius enggak sih? Ya, Melihat kondisi. kalau saya melihat hari ini ya tahapan-tahapan yang dilakukan, kita nggak usah flashback lah. Yang pikir Pak Noval lah. Sayang Pak Noval nanti ini. Ya. Bukan masalah sama lah. Ini Nah, sekarang begini, ini kita sangat serius masalahnya. Kenapa sangat? Begitu diminta bahan, ya. itu master plan DD langsung kita siapkan. Kemudian AMDAL juga disiapkan dengan satu kesatuan daripada Unsyah juga disiapkan semua. Jadi apa yang diminta semua sudah kita siapkan. Hanya tinggal keputusan dari pusat kapan mau dibicarakan. Enggak, maksud saya gini, ini kan ada daya dorong. Pak Dedi di pemerintah Aceh, PJ Gubernur mendorong, DPRA mendorong. Saya sampai hari ini belum mendengar 13 orang anggota DPR RI asal Aceh itu yang concern terhadap PON ini gitu. Kalau Sumatera Utara itu dia kejar rame-rame. Gitu. Kita ada 13 orang. Sumut juga tidak ada bantuan apa-apa. Enggak, artinya anggota DPR RI dari Sumut itu dia kencang gitu. Kita kayaknya ada madem-madem aja kan. Ya, tugas-tugas teman DPR RI lah. Enggak ya. Jadi makanya kan lama ini kan kita keluar rumah kan Sumut Aceh. Nah, bagaimana melakukan komunikasi dan sinkronisasi dengan teman-teman Sumut sama-sama berjuang untuk membangun untuk venue-venue PON itu dibangun. Nah, ini lagi kita coba komunikasi dengan teman-teman. Sumut ada kan alokasi anggarannya? Nggak ada. Sumut kan lagi dibangun tuh. Sumut itu APBD mereka. APBD mereka. Ya, ada kan? Tapi kan tidak. Kalau misalnya kita membangun APBD, itulah beda kita dengan Sumut. Ya kan? Ngapain kita bangun dengan APBD? Kalau Sumut berapa PAD-nya? Kalau kita berapa? Ya kan? Ada yang antara langit dan bumi kalau cerita PAD. Belum lagi ini Sumut juga itu tuh lokasi-lokasi yang di kabupaten didukung oleh bupatinya. Jadi bupatinya yang menganggarkan. Nah, kita bupatinya yang minta sama kita. Kita sendiri. Jadi ada ketimpangan kalau bicara ini kan. Kalau bicara trust daerah. Nah, 2024 berapa anggarannya? 2024 untuk 2023 ini. 2023 itu ada 25 miliar itu ditempatkan di Perkim. Untuk pembangunan untuk bukan baru itu rehab Stadion Harapan Bangsa. Harapan Bangsa. Oke, kalau nanti misalnya muncul dari pusat rehab juga itu lagi. Jadi satu objek dua mata anggaran. Otomatis yang punya PBA geser, tidak mungkin dilaksanakan. Artinya gini, sebagaimana yang Bang Saleh sampaikan tadi, bentuk keseriusan kita Aceh untuk bahwa ini harus dilakukan. Nah, jangan nanti seperti Bang Saleh bilang tadi bahwa bagaimana untuk menjemput anggaran yang besar, anggaran yang kecil aja besar. Artinya bentuk keseriusan daripada pemerintah Aceh bahwa itu dianggarkan. Kalau misalnya itu tidak direhab oleh pemerintah pusat, pemerintah Aceh yang merehab itu. Oke, 20. Artinya kita harus bangun irama sama bahwa ini bagaimana pusatnya harus membangun. Saya itu. Ya, 2002 ini 23 berapa tadi? Yang di Perkim ya? Totalnya hampir 40 Pak ya? Ya, hampir 40. 42 kemarin? 2022 kemarin itu 12 miliar. Untuk rehab juga, itu rehab stadion, hal serbaguna. Terus di 2021? Di 2021 itu ada 13 miliar. 13 miliar. Itu pembangunan baru lapangan tembak. Di mana itu lapangan tembak? Di Matai. Bisa dipakai nggak tuh, PON? Ya, sampai saat ini kita melihat masih bisa dipakai. Itu tergantung TD-nya nanti. Ya akan mengecek. Karena apapun cerita, bahwa hal-hal yang kecil itu sudah dikerjakan oleh pemerintah. Sudah kita siapkan. Iya, dikerjakan. Artinya begini Pak Olepi. Bangun boleh-boleh aja, tapi nanti sampai kepada final bisa dipakai atau tidak, itu ada technical delegate-nya dari pusat. Kalau mereka mengatakan boleh, kalau enggak. Jadi rugi aja kita bangun kalau menurut mereka tidak layak gitu kan. Ini pun tarik-menarik juga. Tapi ini menarik ya. Kenapa saya katakan gitu? Ini contoh ya. Sampai hari ini misalnya, ini kita singgung Pak Palepi dikit soal pokir. Saya juga melihat misalnya pokir, ada anggota dewan yang ketua cabang olahraga, sampai 2 cabang olahraga dia masuk.
Dia masukkan pokir, tapi justru yang dia masukin bukan cabang olahraga yang dia pimpin. Harusnya ya turnamen sepak bola misalnya. Saya berharap pokir itu misalnya kejuaraan nasional untuk mendukung semacam tryout. Aceh kan wildcard nih. Aceh wildcard di PON, dia nggak ikut lagi prapon, dia nggak ikut lagi porwil. Harusnya untuk meningkatkan istilahnya mobil ini mesin, pemanasan mesin. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Jadi makanya tadi saya bertanya, serius nggak nih sebenarnya kan? Jadi gambaran di pokir nggak connect nih. Kemudian di dalam 4 triliun usulan gubernur kepada Presiden Jokowi tanggal 26 Januari 2023 untuk meminta dana itu. Untuk urusan provinsi juga saya lihat tidak ada muncul item soal PON. Urusan pemerintah kabupaten kota juga tidak muncul urusan PON, walaupun ini juga belum tentu disetujui. Ya, karena kan semua berharap bahwa PON ini ya dibantu. Artinya ya sebagaimana komitmen bahwa itu adalah memang dikucurkan dari APBN. Bukan permintaan lagi. Karena udah beberapa kali rapat, sudah disampaikan ke Menteri, PUPR, ke Menteri Menpora. Jadi kan bukan permintaan ini. Ini kan ajangnya nasional, bukan ajangnya pemerintah Aceh. Bukan ajangnya Aceh. Tempatnya saja kita di Aceh. Nah, inilah yang harus dibangun kekompakan. Bagaimana mendorong ini jalan. Oke. Apakah pemerintah dalam hal ini Pak PJ Gubernur mengajak teman-teman DPR RI yang Dapil Aceh 1-2 misalnya untuk bisa menggenjot Menpora, dan kita juga tahu kan bahwa ada satu orang dari perwakilan Aceh di Komisi 10 kan. Komisi 10 ada Iliza misalnya. Sejauh mana sudah progres itu? Dibahas tidak? Jangan kita hanya bermimpi. Nah, itu dia makanya kan ini kan progresnya sejauh mana sudah. Makanya kita kemarin memanggil, ternyata kan jalan di tempat ini. Makanya kami atas nama legislatif, kami dalam waktu dekat ini akan mengadakan pertemuan dengan teman-teman Komisi E di Medan. Jadi membangun seirama. Teman-teman eksekutif juga membangun komunikasi sehingga kita seirama untuk menghadap presiden. Karena ini kan muaranya di presiden. Kalau itu tidak ada, begitu juga KONI mungkin dalam 1-2 hari ini kita duduk dengan KONI Medan, ada DPR, kemudian serta juga pemerintah Aceh. Nah, bagaimana formulasi yang harus kita susun? Artinya dari rapat malam kemarin atau Senin malam, Pak Pailepi mengambil kesimpulan bahwa selama ini persiapan jalan di tempat. Jalan di tempat. Pak Dedi, artinya kan secara DID-nya sudah siap, tetapi kan lobbynya tidak ada. Pak Dedi, setuju Anda kata Pak Pailepi jalan di tempat? Kalau dibilang jalan di tempat ya gimana? Tapi intinya kalau lobby tetap kita jalankan. Cuman memang kapasitas yang lobby itu baru tingkat banyakan saya yang datang memang. Jadi walaupun Pak Gubernur sudah jumpa dengan Menpora, sudah jumpa dengan Menteri PUPR, tapi di level lain kan harus tetap dijalankan. Nah, pernah satu waktu rapat waktu itu juga di Medan. Karena keseringan rapat dan keseringan saya yang paling sering melobi meminta itu semua, saya mendapat teguran dari Menteri Menpora waktu itu langsung Pak Zainuddin Amali. Itu 2021 juga rapatnya kita sampai disampaikan ke saya, Pak Gadis tolong disampaikan kepada Gubernur, waktu itu masih Pak Nupa ya, kita bilang agar menjumpai Menteri PUPR, Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan, bukan Pak Gadis. Nah, jadi saya langsung di P2. Bukan level saya untuk melakukan lobby tingkat tinggi seperti itu. Walaupun selama ini tetap saya lakukan dengan jalur-jalur yang saya punyai di Jakarta. Dalam panitia PB PON untuk Aceh, Kadispora atau Pak Dedi itu di bidang apa? Untuk yang pertama sekali, SKB PON yang pertama sekali, bulan Juli 2022 kemarin, itu memang saya sekretaris umum. Sekarang dengan perubahannya sekarang, posisi Kadispora itu sebagai kepala bidang pertandingan. Nah, khusus di bidang pertandingan. Ketuanya siapa? Ketua umum itu PJ Gubernur, kemudian ketua harian Haji Muzakir Mana, kemudian wakil ketua 1 itu ketua KONI, kemudian wakil ketua 2 itu Pak Niko. Kemudian sekretaris umumnya itu Sekda. Yang Pak Dedi tahu selama SK baru ini, pernah ada
rapat-rapat untuk membicarakan? Belum pernah ada rapat. Tuh Pak. Ya, Tadi malam itu juga dibahas. tahu. Makanya hasil satu rekomendasi kita, kesimpulan rapat semalam itu bahwa kita mendorong teman-teman PB PON harus segera mengambil rapat, membuat gitu. rapat dan mengatur skema siapa melakukan apa. Sehingga ini kan tidak jalan di tempat. Jangankan kita sudah siapkan semua administratif kan sudah siap. Seperti yang Pak Kadispora sampaikan tadi. Tetapi bagaimana anggaran itu harus turun? Kan tidak sensalabin abrakadabra, harus digedor. Ya, perlu lobby, perlu ke sana. Jadi ini yang harus kita dorong. Ada skema dan ada kerjasama yang baik antara Aceh Sumut untuk melobi ini. Sehingga kami berinisiatif mengajak teman-teman Medan, Sumut untuk duduk membicarakan ini. Ini kita kan kepepet betul nih persoalannya. Nah, sehingga 17 bulan lagi. Walaupun nanti diundur seperti Papua segala macam. Kita kan nggak mikir itu. Bagaimana yang penting bahwa ada sebuah komitmen daripada pemerintah pusat hitam putih bahwa itu akan dibangun. Baru. Jadi kalau misalnya lip sync dengan mulut ucapan di pidato, saya nggak percaya dengan itu. Tapi paling tidak ada sebuah surat, apakah surat dari menteri ataupun surat dari presiden, bahwa ini adalah sebuah komitmen ajang nasional yang ada di Aceh tetap disamakan seperti provinsi-provinsi lain. Nggak ada rencana Komisi 5 DPRA misalnya memanggil PB PON untuk diajak bicara lagi. Semalam udah dengan sudah. Kita kan kasih waktu dulu. Enggak, PB PON diwakili oleh asisten 1. Oh, ada semalam. Ada Ya, dari posisi. Dan kebetulan yang di dalam juga, yang di dalam itu pengurus PB PON semua. bahkan di situ ada wakil ketua. Semua pengurus PB PON kecuali DPR. Ya. Begitu, Bung. Gitu ya. Jadi, Pak Dedi, ada yang mau disampaikan? Saya rasa begini masalah ini memang event nasional. Dan kita harapkan ada dukungan lah dari seluruh masyarakat Aceh, terutama di PRA, karena sebagaimana kita ketahui sampai saat ini belum ada pembangunan baru. Yang ada rehab-rehab kecil yang kami lakukan hanya sebatas di komplek Stadion Harapan Bangsa yang memang ada beberapa cabur. Nah, saya harapkan ada dukungan dari masyarakat, kemudian dukungan dari DPRA, dan terutama seperti Pak Saleh bilang, ada dukungan masyarakat kita, orang-orang kita yang duduk di Jakarta, untuk bisa membantu event ini bisa terlaksana dengan baik nantinya. Ya, baik dari segi membantu proses pembangunan baru ataupun lain-lainnya. Karena ke depan nanti 2024 bukan cuma cerita bangun baru, tapi operasional yang dibutuhkan untuk pelaksanaan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jadi itu kita harap semua bisa membantu kita. Pak Levi? Ya, saya mendorong bahwa kita harus kompak, seirama dan semuanya berdiri di saf yang sama, bahwa PON ini harus jadi dengan pembangunan baru. Dan kalau tidak ada baru, tolak. Tidak ada baru, boykot. Saya clear sama itu. Ngapain kita susah-susah? Jiwa 98-nya muncul lagi. Karena baru selesai papasan. Oke, itu aja. Saya pikir semua kita harus kompak, mendorong pemerintah pusat, menagih komitmennya untuk membangun baru. Venue-venue yang telah dijanjikan untuk dibangun baru. Jadi dalam cerita rehab. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik. Pak Levi. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami tentang persiapan pelaksanaan PON. Ya, ada pemikiran jika tidak dibangun baru atau rehab, PON akan ditolak. Itu pendapat dari Pak Levi. Tapi saya kira ini hanya sekedar bluffing aja dari Pak Levi. Ujung-ujungnya nanti negosiasi juga. Sahabat sisi lain, PON memang sejak berdiri di Solo itu selalu meninggalkan banyak hal. Selain sarana dan prasarana juga menjadi ajang bergengsi prestasi olahraga bagi setiap tuan rumah. Namun sampai hari ini seperti yang kami diskusikan tadi, belum ada tanda-tanda ke arah sana. Apakah ini akan terus melandai atau jalan di tempat atau akan bergerak setelah Lebaran ini? Tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kita berharap PON di Aceh, PON 2021-2024 akan meninggalkan legasi atau warisan, bukan piasan dalam bahasa Aceh, sebuah pesta yang cuma bakar-bakar kembang api. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.